Qala fasal fa minal wajib khamsu salawatin fil yaumi wal lailati. Maka banyak sebagian dari sewajib tinang 5 pajang dalam sehari dan semalam. Jadi sudah dijelaskan kitab Sulam ini membahas tentang kewajiban. Kitab Sulam ini dari awal sampai akhir tidak membahas ibadah sunnah, tidak ada. Karena pembahasan kitab Sulam adalah fokus kepada hal-hal yang wajib, maka dikatakan oleh para ulama kitab Sulam ini bukan kitabnya para ulama saja, bukan kitabnya ustadz saja, tapi kitabnya semua orang muslim. Orang Islam yang mondok, yang enggak mondok, yang jauh dari ulama, yang dekat dengan ulama, wajib tahu isinya kitab Sulam. Nah, ini kewajiban, sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada semua orang-orang muslim. Nah, dikatakan, makanya pembahasannya penting-penting dari awal. Dari awal dinyatakan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir tentang makna syahadat. Kemudian beliau menjelaskan rukun iman. Kemudian beliau menjelaskan rukun Islam. Semua harus diketahui oleh orang Islam. Yang mondok, yang enggak mondok, harus tahu semua. Kemudian beliau menerangkan tentang wajibnya mempertahankan agama dan membersihkan agama dari semua perkara-perkara yang menjadikan murtad, seseorang murtad. Kemudian beliau menyatakan bahwa melompat kepada hukum syariat, bahwa termasuk kewajiban seorang muslim harus mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, sekarang masuk pertama yang dibahas. Apa termasuk perintah Allah yang harus dikerjakan oleh orang muslim? Salat 5 waktu sehari semalam. Ini ijma mufakat ulama. Ulama dari sekian ribuan tahun dari zaman Nabi sampai sekarang mufakat. Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa salat 5 waktu hukumnya wajib. Apa yang disebut dengan wajib? Jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggal akan mendapat siksa. Karena apa? Karena Nabi sudah menjelaskan dalilnya salat khamsu salawatin katabahunallahu ta'ala ala ibadihi. Ada 5 salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap semua hamba-hambanya. Ada seorang dari tamu Nabi dari pedesaan menanyakan, "Hal alayya ghayruha?" Wahai Nabi, wahai Rasulullah, apakah wajib kepadaku selain 5 waktu? Nabi menjawab, la illa an tatawwa, tidak wajib, kecuali kamu akan melaksanakan sholat selain 5 waktu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah 5 waktu. Ini sebuah hadis yang masyhur, yang terkenal dan sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, bahwa Nabi sudah menyatakan rukun-rukun Islam. Ada tamu dari pedesaan dan agak kasar biasanya kalau tamu orang Arab di pedesaan, agak kasar. Masuk ke masjid ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat, langsung menanyakan, di mana yang namanya Muhammad? Sahabat terkejut semua. Maka ada sahabat yang menunjukkan, ini adalah Nabi Muhammad kami yang paling tampan di antara kami, duduk di depan. Kemudian dia menerobos sahabat yang duduk, langsung bersumpah, demi Allah wahai Muhammad, apakah engkau utusan yang memang diutus oleh Allah? Nabi terkejut. Asalnya Nabi bersandar, langsung duduk tegak. Demi Allah, akulah utusan yang diutus oleh Allah. Maka dia menanyakan, demi Allah katakan kepadaku, apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menyebut pertama 5 salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua hambanya. Ini menyusul lagi, tanya lagi, hal alayya ghayruha? Muhammad katakan kepadaku, apakah ada yang difardukan atau diwajibkan oleh Allah selain salat 5 waktu? La illa an tatawwa, tidak ada. Yang fardu itu cuma 5 waktu sehari semalam. Kecuali kamu kalau ingin salat lain selain 5 waktu, adalah hukumnya salat sunnah. Beliau menyatakan terus sampai dari puasa apa saja yang diwajibkan oleh Allah. Maka Nabi menjawab, puasa bulan Ramadan. Apakah ada puasa lain yang diwajibkan oleh Allah? Tidak. Illa an tatawwa, tidak ada. Selama setahun cuma wajib puasa bulan Ramadan. Kecuali kalau engkau ingin puasa sunnah, ada puasa selain bulan Ramadan. Dia juga menyanyikan tentang zakat, dijelaskan oleh Nabi. Apakah ada selain zakat-zakat yang kau sebutkan juga diwajibkan oleh Allah? Tidak ada. Kecuali kamu ingin bersedekah. Kemudian menanyakan tentang haji. Nabi menyatakan haji diwajibkan 1 kali seumur. 1 kali dalam seumur hidup. Apakah ada haji lain yang diwajibkan? Tidak. Kecuali engkau akan melaksanakan haji sunnah.
Satu kali seumur yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian dia bersumpah, demi Allah Muhammad, aku tidak akan menambah apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah. Maklum, para sahabat memaklumi dan Pak Nabi juga maklumi orang pedesaan yang memang kadang kasar muamalahnya, kasar pergaulannya. Dia bersumpah, saya tidak akan melaksanakan ibadah sunnah saja, tapi saya akan merawat ibadah wajibku dengan benar dan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berpaling dan pamit kepada Rasulullah. Setelah jauh Nabi memandangnya. Wallahi laqad aflaha in sadaq, demi Allah, orang ini akan masuk surga kalau ia jujur menjaga ibadah wajibnya. Jadi wajib kalau dijaga benar, nggak usah ibadah sunnah, bisa menyampaikan kita masuk surga. Tapi risikonya besar, karena kita kadang masih enteng kepada wajib. Maka ulama tetap menganjurkan ibadah sunnah, karena sunnah jawabir lil faraid. Ibadah sunnah ini bisa melengkapi apa yang kurang di sholat fardu, di ibadah fardu. Tapi jika saja ada seorang yang memang menjaga ibadah fardunya, sholat cuma 5 waktu saja, nggak sholat sunnah, puasa bulan Ramadan saja, dilaksanakan dengan benar, zakat yang ambil yang wajib, nggak pernah sedekah, haji cuma sekali dalam seumur hidupnya, dilaksanakan dengan baik, dia akan pasti masuk surga. Tapi sepangkat dengan orang awam seperti kita, tetap kita berisiko. Kalau cuma sholat 5 waktu aja, nggak pernah sholat duha, nggak pernah sholat qobliyah, nggak pernah sholat witir, nggak pernah sholat, ini kan berisiko nanti. Karena ibadah wajib kita tidak sempurna seperti para ulama, para ulia, para syuhada. Sedangkan Nabi menyatakan bahwa ibadah sunnah ini akan melengkapi kekurangan di ibadah fardu. Jadi jangan tinggalkan sunnah. Meskipun hukumnya sunnah tetap penting. Ini menyatakan hukum aslinya. Kejadian antara Nabi dan tamunya yang dari pedesaan ini menyatakan hukum aslinya. Jika saja ada seorang muslim yang menjaga dengan benar sholat fardunya, puasa fardunya, zakat fardunya, haji fardunya, dan tidak melaksanakan sholat sunnah atau ibadah sunnah sama sekali, kalau diterima oleh Allah tetap dia akan masuk surga. Nabi menyatakan setelah jauh dia naik onta, menunggang onta dan sudah berpaling, pamit kepada Nabi dan tidak pernah bertemu Nabi lagi. Nabi menyatakan, mengumumkan para sahabat, wallahi qad aflaha in sadaq, demi Allah orang ini akan masuk surga jika dia jujur menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa bulan Ramadannya, menjaga zakat yang diwajibkan oleh Allah, dan melaksanakan menunaikan ibadah haji yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pokok pembahasan, ini ijma dan ulama menyatakan maklumun minad dini bid-darurah, sesuatu yang sudah tampak dalam syariat, dalam agama dengan sangat jelas sehingga semua orang tahu bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib. Nah, kalau ada hukum syariat seperti ini, maka yang mengingkari hukumnya murtad. Begitu jelas, perkara-perkara jelas dalam agama ini dinamai oleh para ulama maklumun minad dini bid-darurah, dengan darurat, tidak usah ada dalil. Orang Islam semuanya tahu, yang mondok yang enggak mondok, bahwa zina hukumnya mencuri hukumnya, sholat fardu, sholat 5 waktu hukumnya wajib, puasa bulan Ramadan hukumnya haji bagi yang mampu hukumnya. Nah, perkara-perkara yang jelas seperti ini nggak usah dalil, karena sudah semuanya tahu. Lah, biasanya perkara yang jelas seperti ini kalau ada yang ingkar, murtad. Aliran sesat yang mengatakan bahwa sholat tidak wajib, murtad. Aliran sesat yang menyatakan bahwa puasa bulan Ramadan tidak wajib, murtad. Makanya perkara-perkara yang sudah jelas dalam syariat, dalam agama, semuanya tahu. Bagaimana maksudnya jelas? Semuanya tahu. Yang mondok, yang enggak mondok, yang ulama, yang bukan ulama, yang ustadz, yang bukan ustadz tahu. Ini kelakuan baik, ini kelakuan buruk. Ini ada pahalanya, ini ada siksanya. Semua yang jelas seperti ini, kalau ada yang ingkar, berarti hukumnya murtad. Termasuk sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Apa saja sholat 5 waktu? Az-zuhru waqtuha idza zalat asy-syamsu ila masiri dhilli kulli syai'in mislahu ghairu dhillil istiwa. Sepertama sholat duhur, tina waktu sholat duhur pada bila kingser pada pare dak ka sampai dak gata tina jang bajang sampai situng mislau pada ka umpaman situng elaina jang bajang istiwa. Sepertama sholat duhur disebut pertama karena ini sholat pertama yang dilakukan oleh Nabi setelah perintah sholat 5 waktu Isra Mi'raj. Malam Isra Mi'raj Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya sholat 5 waktu pada malam hari. Subuhnya Nabi enggak sholat. Kenapa? Karena belum ada aturan dari Allah.
Malaikat Jibril belum turun. Kapan turunnya Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk menerangkan sholat 5 waktu? Duhur, keesokan harinya setelah Isra Mi'raj. Jadi subuh beliau belum sholat, karena belum diterangkan oleh Allah Subhanahu. Baru duhurnya Malaikat Jibril turun. Jadi malam ini Isra, besoknya Malaikat Jibril turun di awal waktu duhur, mengimami Nabi di depan Ka'bah. Mana tempatnya? Kalau kalian ke Mekah nanti atau lihat gambar Ka'bah, di belakang atau di bawah pintu Ka'bah ini ada beberapa keramik yang lain warnanya. Keramik di bawah Ka'bah ini dinamai Shadirwan, warnanya putih seperti ini. Tapi di dekat di bawah pintu agak ke kanan ada beberapa marmer yang coklat. Ini tanda di mana Malaikat Jibril pernah mengimami Nabi ketika pertama menerangkan sholat 5 waktu. Hari pertama Malaikat Jibril turun di awal waktu duhur, kemudian asar turun di awal waktu, kemudian maghrib di awal waktu, isya di awal waktu, subuh di awal waktu. Hari kedua Malaikat Jibril turun di akhir waktu sholat duhur. Turun kemudian lagi 5 kali akhir sholat asar. Turun kemudian di akhir waktu maghrib, kemudian turun di akhir waktu isya, dan kemudian turun mengimami Nabi di depan Ka'bah di akhir waktu subuh. Setelah 10 sholat ini dilaksanakan, Jibril mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, hadhihi awqatu sholati ummati aw kama qala. Muhammad, di antara 2 waktu kemarin dan sekarang inilah waktu-waktu sholat untukmu dan untuk umat. Ini yang pertama. Makanya oleh para ulama zuhur dinamai sholat zuhur li'annaha awwalu sholatin zaharat fil Islam. Karena zuhur adalah sholat pertama yang tampak dalam agama Islam. Ketika malam Isra Mi'raj, pada subuhnya Nabi tidak melaksanakan sholat. Apa yang pertama dilaksanakan? Sholat zuhur. Jadi pertama sholat yang tampak dalam agama Islam setelah ada perintah Isra Mi'raj adalah sholat zuhur. Kapan waktunya? Idza zalatis syamsu, ketika bergeser matahari ke arah barat sampai bayangan sama dengan ukuran yang mempunyai bayangan. Nah, langit ini kan dibagi 2. Yang di timur termasuk terbit matahari, yang di barat termasuk terbenam matahari. Ini kalau dibagi 2, pertengahan langit ini. Nah, ketika matahari sudah ada bergeser ke sebelah barat, lebih dekat ke tempat terbenamnya, ini sudah masuk waktu duhur. Jadi kalau kita lihat bayang-bayang di siang hari, kalau kita pegang bolpen, misalnya, kalau bayang-bayang masih ke barat, berarti matahari masih di timur. Nah, tapi kalau pas tengah ini nggak ada bayangannya, pas tengah ini dikatakan waktu istiwa. Pas tengah matahari nggak ada bayangannya, bayangan nggak ada, pas di atas kita. Nah, ketika bayangan muncul sedikit saja ke arah timur, berarti matahari sudah masuk ke bagian barat. Disitulah waktu zuhur. Ini bisa kita pakai ketika kita tidak punya jam dan jauh dari perkampungan, jauh dari masjid. Kita berjalan di tengah hutan dan tidak mendengar masjid, tidak ada internet, tidak ada HP dan semacamnya, dan seterusnya, tidak ada jam, kita pakai ini. Tapi sekarang kalau kita dalam keseharian di kampung, di pondok pesantren, kita sudah diizinkan oleh syariat untuk mengikuti masjid. Nggak usah kita lihat jam sendiri. Kalau sudah dengar adzan di masjid semuanya bergema, itu sudah disepakati oleh para ulama, kita sudah diperbolehkan untuk sholat. Tapi kalau nggak ada masjid, nggak ada jam dan semacamnya, ini caranya. Sampai kapan duhur? Sampai bayangan bolpen sama dengan bolpennya. Jadi ini bayangan setelah matahari bergeser ke arah barat, bayangannya akan nambah ke timur, nambah. Semakin berjalan, pukul 1, pukul 2, setengah 3, terus bayangan tambah. Sampai kalau bayangan bolpen sama dengan bolpennya, ini berarti zuhur sudah tidak ada. Kalau lebih dari bolpennya, berarti masuk waktu asar. Misalnya kamu punya bolpen 5 cm, ternyata bayangannya ke arah timur 5 cm, lebih 1 mili. Ini sudah masuk asar. Karena akhir waktu zuhur ketika bayangan suatu barang sama dengan barang tersebut. Ini yang dimaksud.
Wal asru waktuha min ba'di waqti dhuhri ila maghribis syamsi, dan salat asar. Nah, nomor 2, waktuha yang waktu yang asar pada semarin waktu zuhur sampai ada jumpat areh. Jadi enggak ada jarak. Setelah waktu zuhur keluar langsung masuk waktu asar. Nah, waktu zuhur ini yang sholat yang kedua adalah sholat asar. Waktunya langsung otomatis. Setelah waktu zuhur lepas, langsung dengan sendirinya masuk waktu asar. Tapi kalau kita membahas lebih panjang lagi, kita tidak akan tahu keluarnya waktu zuhur kecuali dengan bayangan lebih dari yang punya bayangan. Nah, makanya ketika pertama bolpen 5 cm, ketika dirobohkan pas 5 cm, ini masih waktu zuhur. Kalau lebih sedikit dari 5 cm ini, nah yang lebih sedikit pertama ini khilaf ulama. Apakah ia masih masuk waktu zuhur? Apakah ia sudah masuk waktu asar? Apakah ia bukan milik zuhur dan bukan milik asar? Khilaf di antara pendapat ulama, ada 3 pendapat. Ketika pertama bayangan tongkat lebih sedikit dari tongkatnya, bayangan bolpen lebih sedikit dari bolpennya, bayangan HP lebih sedikit dari bayangan HP-nya. Pertama mungkin sekitar 2 detik, 3 detik. Nah, ini kalau mau dibahas lebih panjang lagi, khilaf ulama. Lebih pertama kali dari bayangan sebuah barang ini masuk waktu apa? Ada yang mengatakan itu masuk waktu zuhur. Ada yang mengatakan itu masuk waktu asar. Ada yang mengatakan itu adalah waktu pemisah antara zuhur dan asar. Ada sedikit. Jadi pada hakikatnya untuk pendapat yang nomor 3 ini, waktu asar dan waktu zuhur tidak bersambungan. Dipisah sedikit sekitar 2 detik, 3 detik. Ketika bayangan lebih dari barang yang punya bayangan ini ulama menyatakan bukan waktu zuhur dan bukan waktu asar. Tapi yang muktamad langsung. Kalau sudah lebih ini sudah masuk asar. Wal maghrib wallahu subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai maghribis syams, sampai terbenamnya matahari. Karena Nabi menyatakan waktul asri ma lam taghribis syamsu. Waktu asar ini tetap berlangsung selama matahari belum terbenam. Nah, untuk waktu asar ini sampai kapan dinyatakan habis? Setelah terbenam semua bundaran matahari. Jadi kalau masih terbenam separuh, 1/4, 2/4, 2/3 dan semacamnya, masih ada waktu asar. Tapi kalau sudah penuh bundaran matahari sudah terbenam, tidak dilihat oleh mata, maka waktu asar sudah tidak ada. Masuk waktu maghrib. Ini masuk waktu maghrib meskipun masih ada sinar ke atas. Matahari sudah terbenam, tapi di barat masih terang. Ada sinar ke atas. Sampai separuh langit masih terang. Sudah waktu maghrib. Gak usah petang, gak usah gelap. Yang penting matahari terbenam, meskipun masih ada sinar matahari ke atas, ini sudah masuk waktu maghrib. Allah subhanahu wa ta'ala. Fatihah.